Mitos dan larangan di bulan Suro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai mitos dan larangan pada bulan Suro. Dalam penanggalan kalender Jawa, salah satu yang dianggap sakral adalah bulan Suro. Suro merupakan bulan baru dalam penanggalan kalender Jawa yang bertepatan dengan bulan Muharram pada kalender Islam. Kalender Jawa merupakan hasil perpaduan antara sistem penanggalan Saka dan Hijriyah. Banyak sumber menyebut, peringatan satu Suro dimulai sejak masa kerajaan Mataram Islam, sekitar 1633 Masehi. Saat itu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang memegang tahta dari tahun 1613 hingga 1645, membuat kalender Jawa yang baru. Tujuan penetapan satu Suro oleh Sultan saat itu adalah untuk menyatukan masyarakat Jawa yang terpecah antara kepercayaan Kejawen dan Putihan atau kepercayaan Islam. Kala itu, Sultan mengubah kalender Saka yang dibuat dengan penanggalan Jawa dan Hindu sesuai dengan penanggalan Hijriyah dalam Islam. Malam satu Suro dimulai pada petang atau setelah maghrib satu hari sebelum satu Muharram atau satu Suro. Umat Muslim biasanya menyambut satu Muharram dengan menunaikan sejumlah amalan. Sementara, bagi beberapa masyarakat Jawa menganggap malam satu Suro berkaitan dengan mitos tertentu. Muharram sendiri merupakan salah satu bulan yang mulia bagi umat Muslim. Keutamaan bulan pertama di tahun baru Hijriyah ini tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana surat At-Taubah ayat 36. Pada setiap malam satu Suro, umat Muslim dapat merayakan awal tahun baru Islam dengan mengingat peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada bulan ini. Salah satu peristiwa penting dalam bulan Muharram adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Hijrah merupakan peristiwa bersejarah yang menandai awal dari perkembangan agama Islam dan merupakan tonggak penting dalam sejarah umat Muslim. Pada malam satu Suro, umat Muslim dapat merenungkan dan mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dalam menegakkan agama Islam. Pada tahun 2024 ini, satu Suro jatuh pada Minggu, tanggal 7 Juli. Saat datangnya bulan Suro atau tepatnya saat malam satu Suro, ada beberapa mitos atau pantangan yang berkembang di masyarakat. Mitos-mitos mengenai malam satu Suro pun begitu populer di tengah masyarakat, terdapat sejumlah pantangan atau larangan untuk melakukan kegiatan penting di bulan Suro. Berikut berbagai mitos bulan Suro versi alur kehidupan yang dihimpun dari berbagai sumber. 1. Mitos datangnya arwah leluhur. Masyarakat Jawa percaya, malam satu Suro merupakan momen di mana arwah leluhur dari keluarga yang sudah meninggal akan mengunjungi rumah. Dipercaya, arwah leluhur yang datang meminta untuk didoakan. Selain arwah leluhur, arwah korban tumbal pesugihan juga dipercaya akan dibebaskan pada malam satu Suro. Hal itu dianggap sebagai bentuk pengabdian selama 1 tahun. 2. Larangan keluar di malam hari. Pada satu Suro, masyarakat percaya bahwa lebih baik berdiam diri di rumah, terutama pada malam harinya melakukan melek-an atau tidak tidur sampai tengah malam. Masyarakat sebaiknya tidak kemana-mana karena jika melanggar, dipercaya akan mendatangkan kesialan atau hal negatif. Mitos larangan keluar rumah saat malam satu Suro berkaitan dengan perjanjian Abipraya antara Panembahan Senopati,
pendiri Kerajaan Mataram Islam, dan Nyai Roro Kidul. Dalam mitos yang berkembang, apabila keluar rumah pada malam 1 Suro akan sial, karena diyakini akan bertemu dengan pasukan Nyi Roro Kidul yang menuju Keraton Yogyakarta atau Gunung Merapi. Mitos larangan keluar rumah saat 1 Suro juga berkaitan dengan arwah leluhur. Saat arwah leluhur pulang, mereka harus disambut dengan berdoa di dalam rumah. Masyarakat Jawa pun banyak yang mematuhi pantangan ini, kecuali ada hal sangat penting yang harus dilakukan di luar rumah. Jika larangan keluar rumah tetap dilakukan, konon akan menimbulkan kesialan dan malapetaka. 3. Tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan. Banyak orang terutama dari suku Jawa yang percaya bahwa menggelar acara hajatan seperti pernikahan, sunatan, dan lainnya di bulan Suro adalah hal-hal yang sangat dilarang. Konon, menggelar hajatan saat malam 1 Suro akan membawa sial bagi seluruh orang yang terlibat dalam acara tersebut. Ada pula yang mengaitkan larangan ini dengan murka Nyai Roro Kidul. Menikah di malam 1 Suro dapat membuat penguasa Laut Selatan tersebut marah dan meminta tumbal. Namun sebenarnya dalam Islam sendiri tak ada aturan mengenai waktu yang tepat untuk menikah. Tak ada pula larangan untuk menikah di bulan-bulan tertentu, termasuk bulan Muharram. 4. Salah satu ritual yang dilakukan di malam 1 Suro adalah tapa bisu atau tidak berbicara di daerah atau tempat-tempat tertentu. Ritual tapa bisu biasanya dilakukan sembari mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Mereka akan berdoa dalam keheningan dan ketenangan sambil berjalan kaki. Ritual tapa bisu merupakan adat turun-temurun yang sudah lama diwarisi dari para leluhur. 5. Dilarang berkata kasar atau buruk. Ketika malam 1 Suro datang, ada larangan untuk berbicara hal-hal yang buruk maupun berkata kasar. Apabila tidak menjaga lisan dan berkata-kata buruk, dipercaya akan menjadi kenyataan. Ini juga dikait-kaitkan dengan sebagian orang Jawa yang percaya keberadaan makhluk gaib di bulan Suro. Mereka akan keluar dan mencari manusia yang bertindak lalai dalam ingat dan waspada atau eling lan waspodo dalam bahasa Jawa. 6. Dilarang pindahan atau membangun rumah. Pindahan ataupun membangun rumah tidak disarankan untuk dilakukan pada bulan Suro. Sebab, orang Jawa percaya hal tersebut dapat mendatangkan kesialan. Kesialan yang dimaksud seperti mendatangkan sakit bagi penghuninya, penderitaan, terhambatnya rezeki, dan sebagainya. Itulah beberapa mitos dan larangan saat bulan Suro yang beredar dan masih dipercaya oleh banyak orang hingga sekarang. Percaya atau tidak, hal ini tergantung pada diri masing-masing. Indonesia memang memiliki aneka ragam budaya yang berbeda. Sebagai warga Indonesia yang kaya akan budaya, hendaknya kita saling menghargai kepercayaan yang beragam. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.